Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang cara memunculkan motivasi biar kita nggak males ya. Jadi podcast kali ini spesial, saya record di Singapura ya, karena beberapa hari ini lagi di Singapura, lagi quality time sama istri ya. Ini ada istri saya juga nih di kamar ya. Jadi lagi di Singapura, jadi ini episode podcast pertama yang saya take di luar negeri. Jadi ya betul, sesuai dengan di pikiran kalian, saya keluar negeri bawa mic. Oke. Nah, langsung aja. Jadi saya akan ngebahas topik kali ini, dan ini inspirasinya, topik kali ini muncul dari dua pertanyaan audiens ya. Jadi ada yang nanya, gimana sih caranya memunculkan motivasi gitu. Terus yang kedua, gimana sih caranya biar nggak males gitu. Dan banyak orang kan biasanya nunggu dulu motivasi muncul, baru dia take action, baru dia nggak males kayak gitu. Nah, sekarang saya akan ngebahas dua hal tersebut. Gimana memunculkan motivasi biar kita nggak males ya. Dan dulu saya juga berpikir hal yang sama, di mana saya menunggu dulu termotivasi baru take action. Kayak dulu misalnya saya sempat sering nunda-nunda gitu ya, kayak bikin konten atau misalnya nulis blog. Dulu kan saya berawal dari blogger ya, nulis blog agak males. Terus dulu juga pernah main YouTube gitu. Terus beberapa kali juga males sampai akhirnya 2017 itu berhenti ya. Sampai di 2020 ketika saya mau naikin lagi YouTube-nya, udah berat banget kayak gitu. Jadi beberapa kali saya juga mengalami hal yang sama, yaitu rasa malas. Dan lalu saya coba cari berbagai macam cara, gimana sih caranya mengatasi rasa malas ini, khususnya sebagai saya waktu itu yang sebagai content creator gitu. Dan sampai suatu kali saya nonton videonya Raditya Dika gitu ya. Dan juga saya belajar dari beberapa konten. Di situ dijelasin bahwa ternyata bukan kita menunggu motivasi dulu baru kita take action, tetapi kita tuh harus take action dulu nih, baru akhirnya motivasi itu muncul ya. Jadi mindsetnya adalah kita bergerak dulu, kita take action dulu, baru motivasi itu akan muncul gitu ya. Nah, ini mungkin sama juga kayak teman-teman kalau lagi olahraga, terus misalnya kamu agak males gitu olahraga, terus akhirnya yaudah deh olahraga dulu deh, bentar aja deh, main apa kek, atau lari kek, atau angkat beban tertentu kek. Lalu setelah 5 menit mulai muncul tuh motivasinya, mulai makin semangat nih olahraganya gitu. Nah, itu salah satu contoh motivasi itu muncul setelah kita take action. Dan mungkin sama juga seperti saya yang lagi podcast di sini, podcast sekarang ini, ya saya bisa milih mungkin rebahan di kasur sambil nonton basket, nonton IBL ya. Kan saya suka basket dan malam ini ada IBL, tapi saya memutuskan ya udah bikin skrip, ambil handphone saya, colok kabelnya di handphone dan mulai rekaman. Jadi take action dan akhirnya motivasi itu muncul. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya prinsip nunggu motivasi dulu baru take action, mulai sekarang dibalik nih mindsetnya. Take action dulu dan motivasi itu muncul. Oke? Nah, saya juga mau ngasih tahu bahwa dalam waktu dekat, mungkin di minggu depan ya, saya akan share satu promo spesial ya, satu promo Ramadan di mana kamu bisa mendapatkan buku Quarter Life Crisis Playbook ya, yang dimana buku ini akan menjawab berbagai macam kegalauanmu di usia muda terkait tujuan hidup, terkait arah hidup, terkait mungkin rasa minder, terkait gimana bergaul sama orang. Nah, buku itu akan menjawab berbagai macam pertanyaanmu. Kamu bisa dapetin bukunya secara gratis. Kamu cukup bayar handling and shippingnya aja. Nah, detailnya seperti apa? Tungguin aja di podcast pengembangan diri. Dan juga make sure biar gak ketinggalan, kamu bisa follow Instagram kami di @selfdevpodcast. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.